Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bi iman. Ini ada dari jual properti IG ya. Ragil jual properti, juara properti itu menanyakan tentang ini penting bagi semua orang. Jadi Anda harus tahu. Assalamualaikum Kefri Bulan, mohon pencerahannya Bang. Masalah mobil ditarik leasing, apakah kalau mobil udah ditarik leasing kewajiban bayar kita selesai? Terus jika nilai angsuran mobil lebih gimana Bang? Umpama harga jual mobilnya sekarang 100 juta, tapi sisa angsuran kreditnya masih kredit total masih 150 juta, gimana itu Bang? Makasih banyak atas responnya. Oke, ini saya akan bahas mungkin agak beda sedikit pembahasan dari yang lainnya. Sebenarnya itu tergantung pertama Anda harus waktu leasing itu sudah ada fidusia apa tidak gitu, karena ini semua tergantung ada fidusianya. Kedua tergantung pada nilai itu perjanjian kredit Anda dengan mereka. Biasanya kalau leasing itu pintar biasanya, dan kita bisa ngajukan restrukturisasi di situ. Biasanya leasing itu memberikan kredit harga mobil kita sudah ngasih down payment, kita sudah ngasih cicilan berapa tahun, dan karena bunga denda dan yang lainnya itu lebih besar. Contoh nilai mobil 100 juta menjadi 150 juta seperti kita bilang tadi. Yang kekurangannya adalah kekurangan bunga dan denda, biasanya seperti itu. Dan itu masih bisa dibicarakan meskipun di perjalanan kredit Anda harus melakukan menambah atau memberikan ketika kurang Anda harus menjadi kewajiban Anda. Dan itu masih bisa dilakukan gugatan perdata. Biarkan mereka yang menggugat, Anda yang datang. Oke. Undang-Undang Fidusia pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Ini harus tahu ya. Hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang dapat dibimbingi hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan Anda selaku pemberi fidusia, sebagaimana menguasai mobil tersebut berdasarkan pembiayaan konsumen sebelum ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Jadi selanjutnya perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan kredit. Jadi Anda harus lihatin dulu semuanya. Jadi Anda mintakan fidusianya, betul apa enggak didaftarkannya, betul nggak di situ ada tanda tangan Anda dengan notaris segala macam-macam. Itu celahnya banyak gitu. Jadi jangan takut dulu. Meskipun ternyata mobil Anda udah ditarik, biasanya kalau sebelum penarikan Anda buatin perjanjian sendiri. Saya mau menyerahkan mobil ini, tapi setelah mobil diserahkan berarti urusan kita, utang kita lunas, dan ada kelebihan kembalikan ke saya. Oke, tanda tangan, mau dia tanda tangan selesai gitu. Dan yang tanda tangan jangan debt collector-nya, tapi si kepala cabangnya. Seperti itu. Dan Anda juga harus tahu perjanjian kreditnya, betul nggak seperti itu. Intinya Anda dibebani ketika mobilnya tidak sesuai, karena kelemahannya banyak gitu. Melakukan lelang, betul nggak lelang yang benar, jangan-jangan dialihkan di bawah tangan segala macam-macam, kan pasti harganya rendah, Anda dibebankan lagi. Jadi permainan mereka semua, dan itu semua untuk penyelesaiannya yaitu di pengadilan perdata. Di perdata Anda bisa melakukan Anda minta restrukturisasi di situ. Jadi restrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK ya, POJK nomor berapa saya lupa ya. Itu adalah satu pelunasan atau pengurangan bunga, pengurangan pokok, penghapusan denda dan yang lainnya gitu. Dan bahkan ada pengurangan pokok gitu. Nah, itu POJK nomor 11 ya, tahun 2000. Yang sekarang terbaru juga udah bagus. 2015 atau berapa? 2005 itu. POJK nomor 11 ya. POJK 11 nomor 11, OJK nomor 03 2000 berapa lupa saya. Dan seperti itu jadinya. Nah, ketika itu yang Anda mintakan kan biasanya yang besar itu nambahnya itu bunga dan denda gitu. Tapi kalau dengan seperti itu Anda hanya pokok, malah Anda dapat pengembalian gitu. Jadi nggak mungkin si pihak ini masalah perdata sob, semuanya tidak ada hubungan dengan polisi, tidak ada hubungan dengan penjara. Jadi kalau mereka memang ngotot minta pembayaran ke Anda sisanya, silakan mereka melakukan ini ke perdata, selesaikan di sidang perdata. Jangan Anda yang nuntut, biarkan mereka yang nuntut. Jadi itu aja, kita lawan aja pelan-pelan dan ngomong ke mereka. Oh, saya udah habis-habisan, mobil udah diambil. Sekarang dasarnya apa? Dan saya ngajukan restrukturisasi gitu. Minta pengurangan penghilangan bunga denda dan yang lainnya gitu.
Jadi itu jawaban saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan, jadi Anda tidak takut juga langsung dibebankan. Kalau anggaplah mobil itu nilainya 100 juta, ternyata utangnya 150, itu kan asumsi mereka 150 juta itu ada denda, pokok, bunga, dan lain-lainnya. Kalau pokok, coba Anda bisa lihat berapa kali cicilan Anda keluar, berapa nilainya. Contoh ya, pertama berapa nilai DP-nya Anda, tanda jadinya, kan pasti ada 20-30%, kan aturan seperti itu. Berapa yang udah Anda cicil, berapa harga mobilnya, nah berapa hutang Anda gitu. Nah di situ kan bisa dilihat. Nah ini kan seperti itu, dapatlah hitung-hitungan. Nggak mungkin biasa leasing itu jago gitu. Kecuali leasing yang nakal, yang memberikan pinjaman, itu kan salahnya mereka. Anggaplah nilai jaminan itu 100 juta, dia ngasih 150 juta, bukan salah kita, salah mereka. Jadi intinya seperti itu. Dan itu kalau bisa ajukan sampai ke atasannya, ke atasan lebih tinggi lagi, sehingga apa? Sehingga oknumnya bisa dipecat, bisa dipecat tuh oknum kepala cabangnya. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.